Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang Halo, welcome back to Ibu Widi. Bagaimana liburan kali ini? Semoga liburannya menyenangkan ya. Oke, untuk yang pertama yaitu Ibu akan menyampaikan tentang himpunan dan notasinya. Yang pertama yaitu pengertian himpunan. Akan tetapi sebelum memasuki materi pengertian himpunan, Ibu memiliki beberapa contoh. Contoh himpunan yang pertama yaitu kumpulan hewan berkaki 4. Yang kedua, kumpulan siswa perempuan. Mereka ini ya contoh 1 dan kedua yaitu contoh himpunan. Kenapa? Karena yang pertama berkaki 4 sudah jelas ya terdefinisi. Kumpulan siswa perempuan jelas juga, sudah pasti ada perempuannya, siswa perempuan dengan jelas nih ya. Nah, akan tetapi untuk contoh bukan himpunan, yang pertama, kumpulan lukisan yang menarik. Yang kedua, kumpulan warga bagus. Yang pertama nih, kumpulan lukisan yang menarik. Menarik buat ibu mungkin sudah menarik, tetapi belum tentu buat kalian menarik. Sama halnya, warnanya menurut ibu bagus, akan tetapi menurut kalian belum tentu bagus. Jadi ini namanya contoh bukan himpunan. Dan dapat disimpulkan, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Paham ya? Kita lanjut. Oke, yang kedua yaitu lambang suatu himpunan. Ketentuan untuk memberi lambang suatu himpunan yang pertama menggunakan huruf kapital, yang kedua dibatasi oleh 2 kurung kurawal, yang ketiga yaitu memisahkan anggota yang satu dengan yang lainnya dengan tanda koma. Kita lihat contohnya ya. Nah, contoh yang pertama yaitu yang A. A-nya ini dengan huruf kapital. Ada tanda kurung kurawalnya, bilangan asli kurang dari 10. Sama juga yang B nih. B sama dengan ada kurung kurawalnya, lalu ada angka 3, tanda koma yang memisahkan dengan tanda koma. Paham ya? Oke, kita lanjut. Yang poin ke-3 yaitu menyatakan suatu himpunan. Yang A, menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata. Contoh, nih, ibu cara membacanya seperti ini ya. A adalah himpunan binatang berkaki 2. Atau bisa kalian tulis dengan huruf kapitalnya A sama dengan kurung kurawal binatang berkaki 2. Nah, untuk yang B, menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Kalian bisa membacanya dengan K adalah himpunan X dengan X adalah bilangan prima kurang dari 15. Bisa kalian lihat nih cara penulisannya yaitu K sama dengan kurung kurawal X atau garis lurus nih X bilangan prima kurang dari 15. Paham? Oke, lanjut. Yang poin B, anggota himpunan. Yang pertama yaitu pengertian anggota himpunan. Setiap benda atau objek yang termasuk dalam suatu himpunan disebut anggota atau unsur atau elemen himpunan tersebut. Untuk menyatakan suatu objek merupakan anggota himpunan dapat dilambangkan dengan kayak huruf E atau nih huruf E nih ya, hampir sama huruf E besar. Sedangkan yang bukan anggota himpunan kita kasih coretan. Jadi ini namanya yang ada E ada tanda coret itu anggota, bukan anggota himpunan. Yang kedua, menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Contoh, Z adalah himpunan bilangan bulat antara 0 dan 6. Berapakah banyak anggota himpunan Z? Kita lihat. Caranya, si Z ini antara 0 dan 6. Berarti 0 dan 6 itu tidak perlu diikut sertakan ya. Jadi Z itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Banyaknya anggota himpunan Z adalah NZ sama dengan 5. Bisa ya? Untuk yang ke poin C yaitu himpunan kosong dan himpunan bagian. Yang pertama, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota atau disimbolkan dengan kurung kurawal dan tengah-tengahnya tidak ada isinya ya, atau angka 0 dicoret. Ini notasinya atau simbolnya.
Contohnya, jika H adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf B, nyatakan dalam notasi himpunan H. Kita lihat cara penyelesaiannya. Ada nggak nama-nama hari yang berawalan dari huruf B? Ya, tidak ada. Maka dari itu H sama dengan himpunan kosong, karena tidak ada nama hari yang dimulai dengan huruf B. Yang kedua yaitu himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A menjadi anggota B dengan menotasikan A anggota B. Himpunan A bukan merupakan himpunan B jika terdapat anggota A yang bukan anggota B, atau dinotasikan atau disimbolkan dengan ada tanda silangnya nih. Jadi kalau yang merupakan anggota dengan tidak kayak huruf C saja, akan tetapi yang bukan anggota ada tanda silangnya nih, tanda satu nih miring nih. Contohnya, diketahui A 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. B sekian, tentukan hubungan A antara A dan B. Kita lihat nih, si angka yang ada di B ini ada juga di angka yang ada di kumpulan si A. Maka karena semua anggota himpunan B juga anggota himpunan A, maka B adalah himpunan bagian dari A, dinotasikan, atau B himpunan bagian dari si A. Paham ya? Contoh yang kedua yaitu tentukan banyaknya himpunan. Kalau yang ditanyanya banyaknya himpunan, berarti kalian bisa menggunakan rumus 2 pangkat N. Nih, jawabnya P adalah A, B, C, D, E. Maka ada berapa huruf nih? Anggotanya ada 5 huruf. Kita tulis 5 dengan menggunakan rumus 2 pangkat N. Jadi banyaknya himpunan bagian dari P adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 2-nya sebanyak 5 kali. Maka hasilnya 32. Paham? Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan huruf S. Contoh, tentukan himpunan semesta dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Kalau kalian lihat, ini banyak jawaban, ada beberapa kemungkinan. Jadi, di sini Ibu menjelaskannya ada beberapa kemungkinan jawabannya yaitu bilangan cacah, bilangan asli, bilangan bulat, dan bilangan genap. Kenapa bilangan genap? Kalian lihat ya, di sini poinnya ada A, ada 2, 4, 6, 8, 10. Mereka ini bilangan genap. Bagaimana materi kali ini? Mudah bukan? Nah, jangan lupa ya untuk selalu berhati-hati dalam berhitung, teliti dalam membaca soal, dan tetap